Baik, terima kasih Bu Pika. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai tema cybercrime gitu untuk kegiatan UAS semester kali ini ya Bu. Baik, saya mulai. Cybercrime itu sendiri. Untuk pemaparan kali ini saya akan coba memaparkan lima Bu ya. Yang pertama pengertian cybercrime, jenis cybercrime sendiri. Tiga, penanggulangan dan pencegahannya. Empat, cybercrime dan Undang-Undang ITE. Dan lima, analisa dan kesimpulan, Bu. Baik, untuk yang pertama, dari segi pengertian ya. Di sini, cybercrime adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan perangkat jaringan. Biasanya dilakukan secara online. Kejahatan cyber tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tapi bisa juga melibatkan kelompok atau organisasi dengan tujuan tertentu, baik yang bersifat berdampak terhadap finansial maupun non-finansial. Cybercrime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Amin dan Muslih 2023. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis aktivitas kriminal seperti peretasan atau hacking, pencurian data, penipuan online, penyebaran virus, dan eksploitasi kelemahan sistem keamanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mujianto et al. 2024. Cybercrime itu adalah tindakan kriminal atau sejenis aktivitas ilegal yang memanfaatkan kecerdasan teknologi untuk merugikan kepentingan atau merampas hak-hak orang lain seperti pencurian, peretasan, penipuan, penyebaran virus, dan jenis kejahatan digital lainnya. Oke, dari segi pengertian seperti begitu. Adapun yang kedua untuk jenis cybercrime itu terbagi tiga. Yang pertama, cybercrime itu digolongkan berdasarkan sebagai tindakan kejahatan murni, gitu. Jadi kejahatan murni di sini cybercrime merupakan tindak kriminal kejahatan yang dilakukan karena motif kriminal, gitu. Kriminalitas. Kejahatan ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Misalnya, carding, mencuri PIN ATM milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi online di internet, dan pemanfaatan media internet, baik web server ataupun mailing list, untuk mengedarkan alat-alat pembajakan. Pengirim email anonim yang bermuatan iklan atau spamming juga dapat dicantumkan dalam contoh kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya dan dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi dari Liviani 2020. Yang pertama, yang kedua, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu. Oke, jadi selain kriminalitas, murni kriminalitas, cybercrime juga bisa jadi hanya abu-abu. Pada jenis kegiatan ini, kejahatan ini di internet termasuk dalam cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan kriminal, mengingat motifnya terkadang bukan untuk kejahatan. Jadi ini merupakan awal gitu. Salah satu contohnya adalah probing atau port scanning. Ini adalah kegiatan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun yang tertutup, dan sebagainya. Eliasta Ketaren. Nah, di sini jadi masih berbentuk abu-abu, tidak ada indikasi kriminal, tetapi ini juga merupakan tahap awal untuk cybercrime. Bisa jadi dia langsung melangkah lebih lanjut. Oke, yang untuk ketiga adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Nah, jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Jadi ada beberapa contoh sasaran kejahatan yaitu pornografi, cyber stalking, cyber trespass, cybercrime menyerang hak milik atau against property, cybercrime menyerang pemerintah against government. Contohnya, serangan ransomware ke Pusat Data Nasional pada tahun 2024, jutaan data wajib pajak beredar di forum dark web 2024, dan ransomware yang melumpuhkan sistem BSI, Bank Syariah Indonesia 2003, dan masih banyak lainnya. Dari jenis-jenis tersebut, mungkin kita bisa ngelihat penanggulangan dan pencegahannya.
Jadi ada secara umum penanggulangan pencegahannya antara lain satu, yang pertama menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Jadi eh, portal pertama kita harus memiliki kata sandi yang kuat dan unik. Yang kedua, memperbaharui perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur. Jadi kita secara teratur harus memperbaharui perangkat lunak dan sistem kita sendiri. Yang ketiga, berhati-hati saat membuka lampiran email atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Jadi apabila mendapat phishing ataupun baiting dari eh, internet, kita jangan langsung membukanya. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware yang andal. Jadi mungkin ada yang berbayar dari yang mulai yang gratis maupun yang berbayar itu tersedia. Yang kelima, melakukan backup data secara teratur. Jadi kita sebagai backup, kita harus melakukan backup data secara rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan cyber yang baik. Jadi bagaimana kita berselancar dengan aman dalam internet eh, dan lain-lainnya. Yang terakhir, bekerja sama dengan penegak hukum dan ahli keamanan cyber untuk mencegah dan mengatasi kejahatan cyber. Setelah kita tahu penanggulangannya, hubungan cybercrime itu sendiri itu memiliki tiga gitu. Jadi secara gambarannya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi yang diatur oleh UU ITE itu adalah yang pertama setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Adapun hal yang kedua yang bisa terkait dengan OIT adalah cara apapun tadi dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Jadi secara yang pertama dia begitu berhasil mengakses secara sengaja data perolehannya itu dengan tujuan dia untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektroniknya. Nah, yang ketiga, setelah dia sengaja masuk secara melawan hukum, tapi dia dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Jadi tiga hal ini yang bisa dikaitkan dengan cybercrime terhadap UU ITE. Baik, adapun terakhir, analisa dan kesimpulan. Jadi setelah kita mengetahui pengertian jenis-jenis cybercrime beserta cara penanggulangan dan pencegahannya secara umum dan hukum yang mengaturnya atau UU ITE, maka peran seorang profesional yang memiliki etika profesi sistem informasi sebagai benteng pertama melawan cybercrime dapat dilakukan dengan yang pertama, mencegah kejahatan dengan membangun sistem yang lebih aman dan budaya keamanan. Jadi kita sudah mulai mencegah kejahatan dari awal. Yang kedua, apabila terjadi ancaman, kita harus mudah mendeteksi dan insiden secara ancaman dan insiden secara lebih cepat dan akurat. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi ancaman dan insiden. Yang ketiga, merespon insiden dengan cara yang efektif, legal dan bertanggung jawab. Yang keempat, setelah kejadian, kita memulihkan sistem dan data dengan memperhatikan hak-hak pengguna. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan dari publik dan pengguna sistem informasi. Jadi kurang lebih ada lima hal yang bisa dilakukan untuk sebagai seorang profesional dalam sistem informasi. Baik, begitu saja dari saya sampaikan. Terima kasih Bu Pika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.